Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman semua di channel saya. Kita akan lanjutkan perbincangan kita. Kita mundur lagi sedikit, kita akan ngomongin tentang gap penelitian. Jadi teman-teman masih kesulitan, gapnya di mana Pak? Masalah penelitian ada tapi gapnya nggak ada. Atau judul sudah terlanjur di ACC dosen, tapi bagaimana cara saya membuat gap dalam sebuah penelitian, lebih tepatnya pada latar belakang. Oke, untuk itu maka teman-teman sekalian, sebagaimana biasanya bahwa saran saya teman-teman biasakan berpikir secara orisinil, biasakan Anda menulis sendiri, jangan kopas. Lihat Google itu hanya untuk inspirasi saja, tidak untuk dijadikan sebagai bahan untuk kita kopas, kemudian kita klaim itu adalah tulisan kita. Salah satu faktor mahasiswa kesulitan, kurang berkembang dalam berpikir adalah karena kita terlalu ketergantungan pada Google atau pada buku yang kita hanya mengetik ulang atau mengcopy paste. Begitu ya teman-teman. Saya pastikan kalau Anda berpikir orisinil, maka nanti akan mudah mengerjakannya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana cara membuat gap? Sebelumnya sudah kita jelaskan. Sekarang kita akan menjelaskan jenis-jenis gap dalam penelitian. Jadi sebetulnya gap itu banyak teman-teman ya. Oke. Bagi teman-teman yang baru nonton video ini, saya jelaskan. Dalam sebuah penelitian itu perlu ada gap. Kenapa kita mengkaji? Karena ada pertanyaan penelitian yang belum terjawab. Kenapa perlu dikaji? Karena ada ketidaksinkronan antara teori dengan di lapangan. Misalnya begitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu maka pada bagian latar belakang peneliti perlu menuliskan gap. Oke, gap yang pertama adalah gap yang paling sering, yang paling favorit, biasanya disebutnya theoretical gap ya. Atau gap secara teoritis. Nah, secara teoritis sebetulnya di sini maknanya mendalam teman-teman ya, tetapi dalam implementasinya biasanya definisinya itu disederhanakan ya. Artinya bahwa gap itu ada ketidaksinkronan antara teori dengan di lapangan. Pada sebetulnya lebih dalam dari itu sebetulnya pengertian theoretical gap itu. Oke, kita sederhanakan saja contohnya, misalnya guru itu harusnya sudah sarjana, begitu ya. Nah, tetapi di lapangan masih banyak guru yang belum sarjana, maka kita perlu diteliti. Misalnya bagaimana kompetensinya, bagaimana kemampuannya, bagaimana cara ngajarnya, bagaimana gaya belajarnya. Itu termasuk theoretical gap. Nah, tetapi makna teori di dalam penulisan karya tulis teman-teman diperluas ya. Bisa juga regulasi ya. Atau misalnya teman-teman, secara teori barang yang murah itu harusnya masyarakat lebih minat. Lebih laku harusnya dijual. Tetapi pada kenyataannya masyarakat tidak berminat terhadap produk itu. Maka kita perlu kaji. Kenapa itu perlu diteliti. Itu theoretical gap. Begitu ya. Sebenarnya lebih mendalam dari itu teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah. Untuk sekedar skripsi kita pakai konsep dasar yang sudah kadung sudah dipakai di mana-mana istilah itu. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah gap itu ada evidence gap. Evidence itu bukti. Artinya ingat teman-teman, kenapa kita meneliti sekarang? Karena penelitian yang sudah ada itu tidak menjawab persoalan penelitian. Begitu ya. Jadi kalau ditanya, kenapa Anda meneliti ini? Karena penelitian yang sudah lalu tidak mampu menjawab persoalan penelitian. Sehingga perlu ada penelitian lagi. Nah, gap yang kedua itu evidence gap. Kenapa? Karena hasil penelitian yang lama itu ada. Misalnya, bahwa masyarakat lebih senang produk ini, misal ya, bahwa masyarakat lebih senang lembaga pendidikan yang ini. Tapi riset-riset yang semula itu tidak menyajikan data-data yang sifatnya empiris, dapat diukur, measurable ya. Artinya penelitian yang lama itu hanya sekedar asumsi atau hanya sekedar limited research, atau hanya sekedar dugaan atau terlalu simple. Misalnya penelitian yang lalu ada yang meneliti tapi narasumbernya cuma satu sekolah. Sehingga untuk dapat digeneralisir, untuk dapat diperluas makna penelitian itu menjadi susah. Nah, itu namanya evidence gap. Artinya masih kurang bukti untuk membuat hipotesis itu terbukti atau preposisi itu diyakini. Jadi buktinya nggak ada. Nah, biasanya ini adalah yang semula penelitian kualitatif, nah kemudian diubah oleh kita, misalnya kita penelitiannya kuantitatif. Walaupun judulnya mirip-mirip sedikit nggak apa-apa. Gitu ya, karena nanti kalau ditanya kenapa Anda meneliti ini, karena penelitian yang lama ada Pak, tapi buktinya itu tidak meyakinkan. Gitu.
begitu. Karena berupa asumsi-asumsi, tidak disertai data-data kuantitatif begitu. Maka kita ubah dengan data kuantitatif. Atau sebaliknya, misalnya kita sudah penelitian, kita sudah survei bahwa baru 40% guru di guru sekolah dasar misalnya, ini contoh ya, yang sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Nah, itu kan sudah ada datanya 40% ya, secara kuantitatif. Tetapi riset itu tidak menyertakan kenapa guru belum mengimplementasikan kurikulum merdeka. Nah, maka itu bisa juga sebagai evidence gap, sehingga baru sepotong gitu ya, evidennya belum terbukti secara sempurna begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah gap itu ada population gap, teman-teman. Population gap adalah gap dalam hal populasi. Apa maksudnya? Penelitian-penelitian yang lama itu ada yang mengkaji pendidikan karakter misalnya. Atau ada yang mengkaji tentang penguatan profil pelajar Pancasila. Tapi penelitian yang lama itu ditelitinya di SMA terus. Di madrasah aliyah terus. Belum ada yang meneliti di sekolah dasar. Karena bisa jadi hasil penelitian di tingkat SMA itu jauh berbeda hasilnya ketika dikaji di tingkat sekolah dasar. Oleh karena itu maka kalau nanti ditanya, adapun gap penelitian ini adalah belum adanya riset tentang penguatan profil pelajar Pancasila untuk sekolah dasar. Sebagaimana hasil riset pendahuluan yang menyatakan bahwa begini. Artinya belum ada loh topik yang sama tapi dikaji di jenjang di populasi yang berbeda. Atau sebelumnya riset-riset itu dilakukan di pedalaman, di pedesaan, tetapi di perkotaan belum ada. Itu juga bisa diajukan sebagai population gap. Tapi tentu harus ada distingsinya, teman-teman. Harus ada pembedanya. Kalau sama-sama lagi asumsinya, maka mungkin dosen tidak akan menyetujui. Jadi kita harus menunjukkan di kampung itu nanti kalau diriset di kota akan beda hasilnya. Harus punya kesimpulan di situ, harus punya asumsi ke situ. Makanya dalam penelitian kualitatif biasanya disebutnya preposisi. Kalau dalam kuan disebutnya biasanya hipotesis. Kemudian misalnya penelitian itu sudah di SMA, tapi saya yakin kalau di SD akan beda hasilnya. Nah itu ya population gap. Yang berikutnya adalah teman-teman sekalian, mirip kayak evidence gap tadi, yaitu methodological gap. Yaitu perbedaan dari sisi metodologi. Kenapa? Penelitian yang lama itu baru mengkaji dari sisi kualitatif. Misalnya, kesulitan guru dalam melakukan penguatan profil pelajar Pancasila, ya kalau di sekolah. Nah, tapi di situ belum dijelaskan berapa orang, berapa persen, ya, atau kecenderungannya seperti apa. Belum diteliti dengan pendekatan kuantitatif dengan sampel yang lebih besar. Maka kita bisa melakukan survei, kita bisa melakukan penelitian deskriptif, kuantitatif. Karena penelitian yang lama baru dalam metode kualitatif. Begitu. Misalnya atau ada metode ex post facto yang menguji bahwa ini berdampak terhadap ini. Variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y. Tapi penggunaannya ex post facto. Sebuah model, sebuah metode, sebuah instrumen itu belum pernah ada penelitian yang menguji cobakan. Maka kata kita ini gapnya adalah gap metodologikal. Kenapa? Karena tidak bisa diklaim bahwa sebab akibat itu hanya berdasarkan pengakuan dan data-data kuantitatif saja. Jadi gimana? Perlu diuji, benarkah pendekatan ini efektif? Benarkah cara ini efektif? Benarkah instrumen ini bagus? Ya, harus diuji coba. Dengan apa? Misalnya dengan penelitian kuasi eksperimen, dengan penelitian eksperimen, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu maka teman-teman, kalau sudah stuck ya dalam membuat gap penelitian, maka coba diajukan. Jadi nanti kalau dosen ditanya, gap penelitian Anda apa? Nah gitu ya. Karena judul kayak ini banyak loh misalnya gitu. Judul seperti ini banyak sekali di internet. Nah maka kita harus katakan ini loh Pak gapnya. Memang betul judul ini banyak. Tapi saya mengambilnya methodological gap, population gap. Ada penelitiannya tapi di SMA. Sementara saya penelitiannya adalah di sekolah dasar. Kenapa Anda meneliti sekolah dasar? Karena saya menduga bahwa akan ada bedanya kalau populasinya itu adalah tempat yang berbeda. Nah di situ maka teman-teman sekalian, makanya kenapa gap itu harus ada? Karena untuk meyakinkan bahwa penelitian yang akan kita lakukan itu akan menjawab persoalan penelitian. Jadi kalau gapnya tidak ada, ya apa yang mau kita kaji? Semuanya sudah terjawab dengan penelitian terdahulu. Oleh karena itu gap itu mutlak harus ada untuk membedakan bahwa riset kita itu penting, harus untuk dilakukan. Dan
teman-teman sekalian, saya saran jangan mengatakan bahwa peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Itu kurang bagus. Kita harus katakan bahwa penting bagi peneliti untuk segera meneliti. Itu lebih bagus begitu. Itu kira-kira teman-teman topik kita hari ini terkait gap penelitian. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.